Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan memasuki hadis nomor 38, halaman 57, masih di bab yang sama, yaitu bab berbakti kepada kedua orang tua setelah apa? Meninggal dunia. Hadis yang ke-38 ini sangat terkenal. Banyak di antara kita sudah tahu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, idza matal 'abdu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathin. Ketika manusia meninggal dunia, maka pahala amal solehnya semuanya putus. Pahala amal solehnya semua putus. Kenapa? Kenapa putus? Soalnya sudah meninggal. Kenapa kalau meninggal putus? Karena udah gak bisa sholat. Karena udah gak bisa baca Quran. Karena udah gak bisa zakat. Sudah gak bisa berangkat ke masjid. Kalau orang meninggal berangkat ke masjid, melayu kabeh. Kenapa putus? Karena sudah gak bisa beramal. Tapi Masya Allah, illa min thalathin. Tapi kata Nabi SAW, ada pengecualian 3 bentuk amalan yang tetap akan mengalir pahalanya walaupun orangnya sudah meninggal. Walaupun usianya cuma 40 tahun, pahalanya bisa 400 tahun. Walaupun usianya cuma 60 tahun, pahalanya bisa 600 tahun. Kenapa bisa demikian? 3 hal ini. Apa kata beliau? Shadaqatin jariyah. Yang tetap bisa mengeluarkan pahala, sedekah jariyah. Jariyah itu artinya mengalir. Yang mengalir apanya? Pahalanya. Apa bedanya antara sedekah jariyah dengan sedekah biasa? Kalau sedekah biasa itu dapat pahalanya sekali. Contoh, ngasih makan. Sama orang lagi kelaparan, kita kasih makan. Dapat pahala? Insya Allah dapat pahala ikhlas, kalau ikhlas. Tapi pahalanya cuma sekali. Terus yang bisa berkali-kali apa? Amal jariyah. Contoh misalnya, dulu antum ikut nyumbang pembangunan masjid ini misalnya. Walaupun bentuknya cuma 10.000 atau bahkan mungkin cuma 1.000, atau bukan duit tapi apa? Sedekah tenaga. Ketika dulu gali, ikut apa? Gali. Atau ketika ngecor, ikut ngecor. Selama masjid ini dipakai apa? Ya sholat, ya ngaji, ya khutbah, ya baca Quran, ya murajaah. Selama masjid ini dipakai untuk ibadah, i'tikaf, buka puasa, maka siapapun yang punya andil di sini, dia akan mendapatkan pahalanya. Jadi kalau yang ikut sholat 100 orang, pahalanya 100 orang. Kalau kita sudah mati, selama masjid ini masih dipakai, walaupun kita sudah mati, maka akan mengalir terus. Itu namanya sedekah apa? Jariyah. Masjidnya sudah ada Ustaz. Terus apa?
selain masjid? Sumur. Apa? Sumur. Nyumbang bikin sumur. Selama sumur itu masih mengalirkan air dan selama air itu dimanfaatkan, maka dia akan mendapatkan pahala. Dan masih banyak yang lainnya. Ini yang pertama. Apa yang pertama? Sedekah jariyah. Yang kedua kata Nabi SAW, au ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Kenapa kok pahalanya tetap ngalir? Karena ilmunya diamalkan. Contoh, Ustadz ngajarin anak-anak kecil-kecil ini baca Al-Quran. Yang sebelumnya anak-anak ini nggak bisa baca. Setelah diajarin sama ustadznya bisa baca. Selama anak kecil ini baca Al-Quran, maka ustadz itu dapat pahala walaupun ustadznya sudah meninggal dunia. Dan ini bisa beranak pinak. Maksudnya gimana? Anak-anak ini kalau nanti sudah besar terus ngajari murid-muridnya, maka yang pertama kali ngajari itu akan dapat juga. Makanya orang yang paling besar pahalanya siapa? Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang ngajarin kita Al-Quran Rasul SAW, yang ngajarin hadis Rasul SAW. Umatnya Rasulullah berapa coba? Banyak banget. Jadi ilmu yang bermanfaat tidak harus bentuknya buku, karena tidak setiap orang bisa bikin buku. Ya kalau bisa buku Masya Allah. Contoh misalnya Imam Bukhari, Sahih Bukhari, Imam Nawawi, Riyadu As-Shalihin. Ini. Kitab yang kita baca ini Al-Adabul Mufrad. Ini karyanya siapa? Imam Bukhari. Imam Bukharinya sudah meninggal di abad ketiga. Berarti sekitar berapa? 12 abad yang lalu. Sampai sekarang masih dapat pahala. Kita ini lagi baca kayak gini nih. Kita semuanya lagi baca kayak gini. Imam Bukhari dapat pahalanya. Terus. Makanya dahsyat kalau antum bisa ngarang buku. Tapi bukan asal buku. Buku yang bermanfaat. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, nah ini yang perlu kita garis bawahi. Awaladin solihin yad'ulahu. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Betul orang tua kita kalau sudah meninggal, sekarang sudah nggak bisa berdoa. Orang tua kita sudah di kuburan, nggak bisa beliau angkat tangan berdoa, nggak bisa. Berarti pahalanya berhenti. Namun kita sebagai anak bisa mengusahakan supaya orang tua kita tetap dapat pahala. Caranya bagaimana? Kita yang mendoakan. Maka kalau betul-betul sayang sama orang tua, doakan. Ya, katanya sayang tapi nggak pernah doakan, ya berarti sayangnya ini dipertanyakan. Ya, apalagi seandainya ternyata kita menyadari bahwa orang tua kita ini saat hidupnya ya ibadahnya biasa-biasa aja. Bukan orang yang tekun beribadah. Wah, itu lebih penting lagi untuk kita doakan sebagai wujud bakti kita kepada orang tua kita. Ini 3 hal yang bisa mengalirkan pahala. Dan insya Allah besok kita akan lanjutkan hadis yang berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.